Tahu, tahu. Tahu? Ada Hono Coroko, Toto Sawolo. Terus kurang tahu sih ya. Saya tahu aksara Jawa itu apa, ada Hono Coroko, Dato Sawolo, Podo Jayanya, sama Gobotongo. Tahu. Ikan Jogja saya kurang tahu ya. Bahasa Walikan Jogja kurang tahu saya. Asik aja sih digunain. Enak. Nyaman dipakai. Menurut saya fenomena bahasa slang di Indonesia untuk anak muda udah cukup jadi bahasa bagus sama bahasa sehari-hari. Kalau bahasa gaul juga bisa memudarkan bahasa Indonesia. Jadi kayak bahasanya tuh nggak baku gitu loh. Padahal kan kayak bahasanya tuh iseng-isengan gitu loh. Tapi kan kita juga harus budayakan bahasa Indonesia. Tanah lahirkan tata untuk rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh mengayomi rakyat. Anak muda masa kini sering berkomunikasi menggunakan bahasa gaul. Di Yogyakarta, bahasa gaul dikenal dengan bahasa walian yang mulai membumi sejak tahun 1970-an. Nah, bahasa walian gaya Yogyakarta ini dirumuskan dari aksara Jawa dengan cara membolak-balikkan antar barisnya. Sehingga jika kita tidak memiliki pengetahuan dasar tentang aksara Jawa, akan sulit mengenali bahasa walian. Bahasa walian Yogyakarta tidak memiliki aturan baku seperti bahasa Ngoko dan Kromo Inggil dalam sastra Jawa. Walaupun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa bahasa walian ini nyata ada dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Bagaimana bahasa walian terbentuk? Bahasa walian terbentuk dengan membolak-balikkan aksara Jawa, yaitu baris pertama Hono Coroko diganti dengan baris ketiga Podo Joyonyo. Selanjutnya, baris kedua Doto Sowolo diganti dengan baris keempat Mogo Botongo, dan begitu pula sebaliknya. Sebagai contoh, kata mas terdiri dari huruf ma dan sa. Ma terletak di baris keempat diganti dengan baris kedua yaitu da. Dan sa terletak di baris kedua diganti dengan baris keempat yaitu ba. Jadi, bahasa walian mas adalah dap. Selamat siang Mas Cahyo. Siang. Apa kabar nih Mas? Baik, senang. Hari ini cerah. Cerah ya cuacanya ya Mas ya. Jadi kemarin nih Mas, saya membaca artikel tentang dagadu. Ternyata dagadu tuh salah satu contoh dari bahasa walian ya Mas ya? Iya, dagadu itu satu kosakata walian yang populer, super populer, sangat populer dan menjadi sebuah brand untuk kaos gitu di Jogja. Tapi ada nggak sih contoh yang lain Mas, misalnya bahasa walian yang lainnya, contohnya yang sering kita dengar tuh apa aja tuh Mas? Contohnya dap. Dap itu asalnya dari Mas. Dari mas, dap jadi mas, mas jadi dap ya, Mas seperti jadi itu. dap, Terus iya. apalagi? Biasanya kosakata itu cuma muncul di kalangan tertentu sih, kalangan kecil, kayak ada kata temon. Temon itu ya, dari temon, wedok. Dari wedok, Ya, temon artinya kemudian perempuan. Terus ada kata pagop, pagop. atos. Oh, atos keras Iya, gitu iya, ya Mas ya. judes gitu. Judes. Gitu. Biasanya kosakata untuk umpatan gitu sih, rata-rata kosakata walian itu bukan kosakata yang biasa saja, tapi kosakata yang punya makna penekanan khusus. Berarti gitu. memang digunakannya sehari-hari kayak gitu. Sehari-hari, non formal, sesama teman, dan
untuk apa ya, ekspresi kebahasaan tertentu gitu. Oke, sebenarnya kalau misalnya kita menggunakan kata-kata bahasa Walean itu sendiri sehari-hari, cocoknya tuh untuk berbicara dengan siapa aja sih, Mas? Untuk berbicara sesama rekan sebaya yang sudah akrab. Berarti kalau untuk orang yang lebih tua itu jatuhnya kurang pantas gitu ya? Kurang Mas? pantas juga sebenarnya untuk teman sebaya yang tidak begitu akrab juga Kurang pantas. masuk ya. Kalau misalnya peran dari Wikimedia sendiri itu di bahasa Walean itu gimana tuh, Mas? Sebenarnya peran khusus dari Wikimedia tidak ada ya. Nah, kalau di komunitas Wikipedia Jawa sudah ada sebenarnya artikel bahasa Walian dalam bahasa Jawa dan Indonesia, saya kurang tahu ya. Kalau dalam bahasa Jawa itu udah ada artikel bahasa Walian yang khusus Yogya. Itu apa sih yang membedakan antara bahasa Walean di kota Jogja dan kota-kota besar lainnya itu, Mas? Dua kota besar yang terkenal akan bahasa Waliannya itu Malang dan Jogja. Malang dan Jogja. Kalau Jogja itu bahasa Waliannya berbasis Hanacaraka, Honocoroko. Nah, di kota lain seperti Malang itu bahasa Waliannya itu tidak menggunakan aksara Jawa. Itu murni kosakatanya apa langsung dibalik. Jadi berarti mungkin langsung bisa dibilang berbasis huruf Latin sebenarnya Iya. itu. Dan selain dua kota itu sebenarnya ada kota-kota lain yang punya bahasa Walian cuma tidak begitu populer. Baik, Mas. Kalau gitu monggo Mas sambil diminum aja ini minumannya. Tapi Mas, sebenarnya awalnya bisa ada bahasa Walean itu seperti apa sih, Mas? Maksudnya apakah memang digunakan bahasanya untuk berkomunikasi sehari-hari atau bagaimana, Mas? Kalau sejarahnya dari yang saya tahu ada beberapa versi ya. Ada yang bilang bahasa Walean itu sudah ada sejak zaman penjajahan untuk mengelabui penjajah, kemudian diciptakan bahasa Walean. Tapi juga ada yang bilang bahasa Walean itu baru muncul tahun 1960-an. Baik, kalau gitu saya semakin penasaran nih Mas tentang bahasa Walean. Nanti saya akan cari tahu lagi tentang bahasa Walean. Silakan Mas sambil dilanjutkan minumnya. Oke. Bahasa Walean di Yogyakarta muncul sekitar akhir tahun 1970-an sampai awal tahun 1980-an. Walean adalah istilah dalam bahasa Jawa berakar kata dari wale yang artinya balik. Secara sederhana, Walean berarti bahasa yang dibalik. Sampai saat ini belum diketahui pasti siapa pencetus pertama bahasa Walean karena bahasa ini bersifat temporal dan tidak terdokumentasikan. Dahulu, bahasa Walean adalah bahasa sandi. Sejak 1990-an hingga sekarang, bahasa Walean berubah menjadi bahasa slang. Bahasa Walean biasa digunakan dalam berkomunikasi antar teman dan sahabat untuk sekedar mempererat hubungan dan membangun sebuah identitas yang unik. Selamat menikmati. Terima kasih, Mbak. Sama-sama, Mas. Ya, teh ilo John. Wih, mantap. Suwon ya, Dap. Ya, oke. Ire John, ire. Iri apa nih? Irenya saya. Alhamdulillah, pain payu, Dap. Lah, endi temonmu? Tumben ra barengan. Nah, iki mau tak telepon gak diangkat, tak chat gak dibales. Yo mbuh iki bocah iki. Iki. Cak enom isine munggah wae. Piye carane Indonesia iso dadi negara maju ben ramu dadi negara berkembang? Yalah, negara berkembang. Ya gak sarkem kae ya. Kuwi beda John kembange. Ya ora apa. Bagaimana? Menarik bukan? Tadi adalah contoh bahasa Walean yang digunakan dalam bertutur sehari-hari. Fakta menariknya lagi, Yogyakarta memiliki sebuah komunitas bernama Japemete. Japemete adalah sebuah tempat di salah satu media sosial untuk menampung bagi siapa saja yang menyukai bahasa Walean atau sekedar ingin belajar bahasa Walean. Sampai saat ini, Japemete memiliki lebih dari 3.000 anggota. Salah satunya adalah Arif Nur Cahyo atau yang lebih akrab dipanggil Pak Yoyo. Bagaimana ya pendapat beliau tentang bahasa Walean ini? Ya, seperti hanya fungsi bahasa-bahasa yang lain, kami mempergunakan bahasa Walean dalam Japemete itu seingatnya, semampunya, kemudian bagaimana bahasa itu bisa ditangkap dan dimaknai.
Karena Japemede itu sendiri kan tadinya diciptakan ketika booming media sosial, khususnya Facebook, maka yang kita munculkan adalah simbol kekhasan yaitu Japemede. Karena orang yang tahu Japemede itu pasti orang Jogja. Meskipun dia Jawa di mana saja tapi belum tentu tahu. Gitu. Jadi sehingga kita menggunakan ya senyaman mungkin ya. Jadi tidak ada beban untuk bagaimana meskipun berangkatnya ketika belajar sangat tidak mudah belajar bahasa Walian itu. Lalu, seperti apa bahasa Walian jika dilihat dari sisi linguis? Karena bahasa itu kan memang bagian dari budaya, ya. Oleh karena itu, kreativitas berbahasa, dinamika orang menggunakan bahasa itu juga dinamis sesuai dengan perubahan budaya. Jadi kalau ada penggunaan bahasa dalam hal ini adalah bahasa Walian, itu sebagai potret budaya Yogyakarta. Tapi, bukankah bahasa Walian merusak kaidah bahasa Jawa? Ya, jelas. Kalau kita lihat dari aspek grammar, tata bahasa, ya, itu bisa dipandang merusak. Artinya, karena dari segi vocabnya itu kan beda dengan bahasa Jawa yang standar, yang dikenal secara umum gitu. Jadi, oh ini bahasa apa? Kosakatanya beda. Bahkan kadang-kadang kalau dilihat secara pola, itu mungkin polanya ada juga yang tidak teratur. Jadi secara konvensional, kalau itu dianggap merusak tata bahasa, merusak bahasa, kita bisa berpandangan bahwa oke, kalau dilihat dari satu perspektif itu. Tetapi kalau tadi ditanyakan, kalau dilihat dari budaya bagaimana? Nah ini ya, karena bahasa itu ada, bahasa sebagai produk budaya, itu tentu tergantung dari penuturnya. Apalagi tadi sebagai lambang identitas. Dia mau memberikan identitas bahwa kami, ya identitas kami seperti ini. Yang terrepresentasikan melalui bahasa, inilah kalau kita lihat dari perspektif budaya. Karena mereka ingin menciptakan bahwa ini loh identitas Yogyakarta, salah satunya itu melalui bahasa gaul atau bahasa slang, Walian dalam hal ini ya. Nyatanya saat ini bahasa Walian sudah mulai ditinggalkan penggunanya. Karena dasar dari bahasa Walian adalah sastra Jawa. Sedangkan anak muda di Yogyakarta ketika di sekolah melihat pelajaran sastra Jawa sebagai pelajaran yang menakutkan. Banyak anak muda menggunakan bahasa Walian dalam berkomunikasi, tapi sedikit dari mereka yang paham bahwa yang mereka ucapkan adalah bahasa Walian. Untuk kondisi saat ini saya kira sangat sedikit sekali, atau ya saya juga tidak boleh mengatakan tidak ada yang belajar tentang hal itu, karena setidaknya ketika orang mau membeli produk tertentu mesti akan bertanya ini artinya apa, lalu orang akan diingatkan tentang bahasa Walian itu. Tapi kemudian minat untuk belajar saya kira sangat jarang sekali, sehingga saat ini untuk generasi muda, kalau misalnya tadi ada pertanyaan sejauh mana mereka memiliki minat belajar bahasa Walian, saya berani mengatakan tidak ada. Dengan keadaan bahasa Walian saat ini, apakah bahasa Walian perlu untuk dilestarikan? Sebagai satu produk budaya itu perlu untuk dilestarikan ya. Artinya karena itu sebagai identitas terutama Yogyakarta, begitu orang mendengar gagadu, meskipun di sini orang taunya itu kaos gagadu, tapi sebetulnya itu kan bentuk pewarisan, bentuk pelestarian. Jadi ketika itu dikreasikan sebagai sebuah karya gitu, itu salah satu bentuk pelestarian, bisa muncul dalam produk-produk tertentu atau misalnya dalam lingkungan tertentu itu muncul atau bahkan dimunculkan kembali, itu sangat mungkin ya. Tapi sebagai salah satu identitas Yogyakarta, saya kira itu perlu untuk dilestarikan. Kalau bahasa Walian mau dijadikan bahasa gaul ya, memang karena tadi namanya bahasa yang diciptakan untuk kepentingan tertentu, jadi kalau dipakai untuk bahasa gaul sebagai bahasa yang digunakan di dalam domain yang tidak formal, saya kira itu bagus kalau anak-anak muda itu ya. Jadi bagaimana kita mengenalkan tadi yang secara tidak langsung bahasa Jawa, aksara Jawa di lingkungan anak-anak muda dengan bahasa gaulnya itu, saya kira
itu bagus, ide yang sangat bagus. Harapannya adalah ternyata bahasa yang dalam tanda petik kemarin dianggap sebagai sebuah bahasa yang ya di nomor sekian kan lah gitu, bahasa gali, bahasa preman gitu. Tapi ternyata kalau itu dikelola dengan oke juga akan memiliki makna yang sangat positif kok. Seneng lah ya, monggo silahkan kalau mau belajar suatu saat gitu, kita ngobrol santai pakai bahasa walian gitu, tentu asik gitu. Bahasa Walean adalah bagian dari budaya Yogyakarta. Sebagai bagian dari budaya, sudah seharusnya bahasa Walean tetap ada di hati masyarakatnya. Seperti halnya bahasa Walean, bahasa-bahasa daerah lainnya yang mulai ditinggalkan menjadi permasalahan serius saat ini. Bahasa Indonesia memang menjadi bahasa pemersatu bangsa, namun bahasa daerah harus tetap dijaga sebelum benar-benar ditinggalkan. Indonesia Bercerita akan tetap hadir setiap hari Rabu dengan beragam episode menarik lainnya. Sampai jumpa!